Dalam spiritualitas kekristenan, istilah halal dan haram bukanlah istilah utama yang digunakan secara rutin. Sebaliknya, digunakan istilah seperti diperbolehkan, yaitu epitreptos, dilarang yaitu apostrefo, suci yaitu hagios, atau tidak suci yaitu akatartos. Namun, jika kita mengartikannya dalam konteks yang sama, apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh Tuhan, maka maknanya mencakup lebih dari sekadar makanan, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Berikut penjelasannya. 1. Dasar pemikiran. Hukum moral yang kekal dalam Kristus. Kekristenan percaya bahwa ada hukum moral yang abadi, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diwahyukan melalui Alkitab dan tradisi suci. Hukum ini tidak tergantung pada perjanjian lama seperti hukum makanan atau ritual bangsa Israel yang telah digantikan oleh perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Sebaliknya, hukum moral ini berpusat pada kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai inti semua perintah. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi, apa yang halal atau diperbolehkan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kasih Tuhan dan mendekatkan manusia padanya. Sedangkan apa yang haram atau dilarang adalah segala sesuatu yang melanggar kasih itu dan memisahkan manusia dari Tuhan. 2. Makna halal atau diperbolehkan. Dalam konteks luas, halal dalam kekristenan bukan hanya tentang apa yang boleh dilakukan, tetapi juga tentang apa yang baik dan menyejahterakan bagi jiwa dan tubuh manusia. Ini mencakup perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan, seperti membantu orang miskin, mengampuni, menyembuhkan, dan hidup dengan kebenaran. Kehidupan yang suci, seperti menghindari dosa, menjalani kehidupan yang tulus, dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kebebasan dalam Kristus. Orang Kristen memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hal-hal yang tidak melanggar hukum moral, seperti makanan, pakaian, atau hobi, asalkan pilihan itu tidak menyakitkan diri sendiri atau orang lain dan tidak menjauhkan dari Tuhan. Misalnya, dalam hal makanan, Yesus menyatakan bahwa semua makanan adalah halal. Markus 7 ayat 19. Dan Paulus menekankan bahwa kebebasan harus disertai dengan kasih kepada saudara seiman. 1 Korintus 8 ayat ke-9. 3. Makna haram atau dilarang. Dalam konteks luas, haram dalam kekristenan merujuk pada segala sesuatu yang melanggar hukum moral Tuhan dan merusak hubungan manusia dengannya serta sesama. Ini mencakup dosa-dosa yang jelas, seperti percabulan, pembunuhan, pencurian, berdusta, membenci, dan menyembah berhala. Dosa-dosa ini dianggap haram karena mereka melanggar inti kasih Tuhan dan sesama. Perbuatan yang merusak diri sendiri atau orang lain. Bahkan jika suatu perbuatan tidak secara langsung tercantum dalam daftar dosa, jika ia menyebabkan kerusakan pada jiwa atau tubuh manusia, seperti merokok berlebihan, mabuk-mabukan, atau melakukan sesuatu yang menyakitkan perasaan orang lain, ia dianggap tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan harus dihindari. Perbuatan yang menjauhkan dari Tuhan, seperti mengabaikan ibadah, menolak kebenaran, atau hidup dengan hati yang keras. Perlu diperhatikan bahwa haram dalam kekristenan bukanlah tentang aturan-aturan yang kaku dan tidak fleksibel, tetapi tentang perlindungan Tuhan terhadap manusia agar tidak terjebak dalam kesesatan dan penderitaan. Tuhan tidak melarang sesuatu hanya untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi karena Dia mencintai manusia dan ingin mereka hidup dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. 4. Perbedaan dengan konsep halal haram dalam Islam, meskipun ada kemiripan dalam makna dasar. Apa yang diperbolehkan atau dilarang. Konsep halal haram dalam kekristenan berbeda dengan yang ada dalam Islam. Dalam beberapa hal, dasar hukum dalam Islam
Halal haram didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dengan aturan yang rinci tentang makanan, pakaian, pernikahan, dan sebagainya. Dalam kekristenan, hukum moral didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan sesama, dengan lebih banyak kebebasan dalam hal-hal yang tidak melanggar inti itu. Fokus. Dalam Islam, halal haram seringkali berfokus pada ketepatan ritual dan aturan. Dalam kekristenan, fokusnya lebih pada keadaan hati dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pengampunan. Dalam kekristenan, setiap dosa yang dianggap haram dapat diampuni melalui tobat dan kasih karunia Tuhan, meskipun ada konsekuensi untuk dosa yang tidak dapat diampuni bagi mereka yang tidak ada hal tulus bertobat. Kesimpulan, dalam spiritualitas kekristenan, konsep yang setara dengan halal dan haram mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan dasar pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Halal adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kasih itu dan mendekatkan manusia padanya, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang melanggar kasih itu dan memisahkan manusia darinya. Intinya, tujuan dari semua aturan dan prinsip ini adalah agar manusia dapat hidup dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kesucian dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama.